金火库西水盟的荣耀就交予冲雨敌浴血奋战，总有些愚蠢的人。我本想安安静静与你欣赏，不动摇日月帝国统治的愚蠢的决定，人都逃不过日月。Sebelum kompetisi ala jiwa dimulai, seorang juri bernama Ye Yulin terlihat memasuki arena dan memperkenalkan diri. Sesaat kemudian mengeluarkan sebuah alat jiwa. Mendengar nama tersebut, serta melihat sebuah alat jiwa yang berada di tangannya, seketika membuat Yuho dan Hechaito merasa terkejut. Selain mereka berdua pernah mendengar dari Guru Fan Yu, jika orang tersebut memiliki julukan sebagai seorang dahulu bintang langit insinyur jiwa tingkat 9, alat jiwanya juga disebut sebagai jarum ilahi matahari bulan. Bahkan mata ketakutan yang digunakan oleh Hechaito juga diciptakan oleh orang tersebut. Ye Yulin menjelaskan jika hadiah utama dari kompetisi alat jiwa malam ini merupakan alat jiwa hasil ciptaannya. Alat jiwanya disebut sebagai jarum ilahi matahari bulan. Memiliki kemampuan terbang ke udara hingga mencapai ketinggian 1600 meter dan sangat berguna jika digunakan dalam jangkauan 30 km. Jarum matahari bulan merupakan alat jiwa hasil ciptaannya yang paling berharga. Sehingga siapapun yang berhasil mendapatkan hadiah alat jiwa tersebut, Ye Yulin berharap untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Mendengar hal ini seketika membuat Tang Bu merasa terkejut. Tidak heran jika seorang insinyur jiwa tingkat 9 berani bersaing dengan seorang master jiwa titel dahulu. Namun tentu ketika meminta kepada Tang Wu untuk tidak tertipu dengan Ye Yulin. Meski alat jiwanya terlihat cukup mengesankan, namun dibutuhkan waktu selama 3 hari untuk mengisi ulang energi yang berada di dalamnya. Selain hal tersebut, alat jiwa jarum matahari bulan juga banyak menguras energi spiritual bagi penggunanya. Mendengar hal ini seketika membuat Nangguan tertawa. Nangguan beranggapan jika hal tersebut hanyalah sebuah alasan. Pasalnya, Ye Yulin memang jauh lebih berbakat dari tetua ketiga dalam hal pembuatan alat jiwa. Meski jarum ilahi matahari bulan sangat sulit digunakan, namun alat jiwa tersebut masih merupakan alat jiwa terbaik di tingkat 9. Namun jika Tang Wu ingin menggunakan alat jiwa tersebut, maka Tang Wu setidaknya harus memiliki 9 cincin roh. Jika tidak, maka Tang Wu akan mengalami serangan balik dari alat jiwa tersebut. Menyadari jika dua tetua dari Master Roh Jahat sangat peduli terhadap Yuho, membuat Hechaito merasa sedikit heran. Hechaito tidak menyangka jika kemanapun adik juniornya pergi, Yuho selalu menarik perhatian semua orang. Bahkan dua Master Roh Jahat ingin menjadikan Yuho sebagai muridnya. Singkat cerita, 9 peserta telah berada di meja kompetisi. Menyadari hal ini, Ye Yulin kemudian menjelaskan jika setiap peserta hanya memiliki waktu selama 6 jam untuk membuat satu buah alat jiwa. Namun mereka dibebaskan untuk menggunakan bahan apapun yang mereka inginkan. Namun peserta yang diketahui melakukan sebuah kecurangan, maka peserta tersebut akan langsung tereliminasi. Setelah kompetisi pembuatan alat jiwa berakhir, maka mereka akan langsung memasuki babak baku hantam, di mana dalam babak tersebut mereka akan menggunakan alat jiwa yang baru saja mereka buat. Sehingga setiap peserta tidak akan memiliki waktu istirahat selama kompetisi berlangsung. Dalam babak tersebut juga akan menentukan lawan pesaing mereka dalam pertandingan perempat final nantinya. Sehingga dalam kompetisi pembuatan alat jiwa, setiap peserta harus menghemat kemampuan energi spiritual mereka. Setelah selesai menjelaskan hal ini, Ye Yulin kemudian mengatakan jika kompetisi alat jiwa telah resmi dimulai. Mendengar hal ini, Yuho bersama 8 peserta lainnya segera mengukir sebuah logam langka. Beberapa saat kemudian, Yuho tiba-tiba berhenti untuk mengukir logam langka, di mana Yuho pada saat ini sedang menghemat kemampuan energi spiritualnya. Proyeksi tubuh spiritual yang telah Yuho ciptakan sebelumnya pada saat ini sedang bertugas untuk menjalankan sebuah misi. Singkat cerita, 1 jam telah berlalu dengan begitu cepat. Menyadari jika Ye Yulin terus memperhatikannya, Yuho pada akhirnya mulai merakit sebuah alat jiwa. Menyadari jika Tang Wu ingin menciptakan sebuah alat jiwa robot, seketika membuat Ye Yulin merasa terkejut.
Pasalnya, seorang insinyur jiwa tingkat 9 sekalipun merasa cukup kesulitan untuk menciptakan alat jiwa tersebut. Terlebih lagi, alat jiwa tersebut membutuhkan sumber daya energi untuk menggerakkannya. Sementara dalam aturan kompetisi, hanya diperbolehkan untuk membuat satu buah alat jiwa. Sementara itu, di luar kompetisi, Dong-er sangat mencemaskan keadaan Yu Hao. Pasalnya, tubuh spiritualnya juga belum tiba di tempat yang telah mereka tentukan. Namun, Ji Juechen meminta kepada Dong-er untuk tidak perlu khawatir dan mempercayakan hal ini kepadanya. Sementara itu, di dalam kerajaan Matahari Bulan, Pangeran Su Tianran terlihat bertanya kepada Jusi, apakah Jusi ingin melihat kompetisi alat jiwa aliansi Shisui. Sebagai seorang insinyur jiwa, Jusi pasti tertarik dengan kompetisi alat jiwa tersebut. Meski merasa terkejut mendengar hal ini, namun Jusi mengatakan jika hal tersebut bukanlah ide yang tepat. Dengan status Pangeran Su Tianran sebagai putra mahkota, bagaimana mungkin dirinya akan berada di tempat tersebut? Namun Pangeran Su Tianran mengatakan jika Jusi hanya perlu menyembunyikan identitasnya, sementara dirinya tidak akan ikut bersama Jusi. Hanya Jusi seorang diri yang pergi ke tempat tersebut. Jika Jusi ingin melihat kompetisi, maka dirinya harus segera pergi. Mendengar hal ini, Jusi kemudian menggelengkan kepala dan mengatakan jika dirinya tidak akan pergi kemanapun. Dirinya hanya ingin menemani Pangeran Su Tianran. Sehingga hal ini membuat Pangeran Su Tianran merasa sangat senang. Pangeran Su Tianran mengatakan jika hatinya hanya bisa tenang ketika bersama Jusi. Namun sangat disayangkan jika malam ini dirinya tidak dapat menikmati momen kebersamaan mereka dalam waktu yang cukup lama. Jika Jusi tidak ingin melihat kompetisi, maka malam ini jangan pernah jauh dari sisinya. Mendengar hal ini seketika membuat Jusi merasa terkejut dan bertanya kepada Pangeran Su Tianran, apa maksud dari ucapannya tersebut. Su Tianran mengatakan jika mereka merupakan sekumpulan orang bodoh yang tidak akan pernah menyerah. Tidak berselang lama ketika Su Tianran mengatakan hal ini, Kaisar Naga Long Xiaoyao tiba-tiba melayang di udara dan meminta kepada mereka yang masih bersembunyi untuk menampakkan diri. Namun sebuah suara tiba-tiba mengatakan dirinya tidak menyangka jika dulu Kaisar Naga saat ini telah menjadi anjing penjaga kerajaan. Melihat kemunculan Debussy, Long Xiaoyao kemudian mengatakan jika pada saat itu kakaknya telah terluka parah ketika menghadapi Master Mu'en. Jika Debussy masih berada di tempat ini dan ingin garis keturunannya berakhir, maka dirinya bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun Debussy mengatakan jika Long Xiaoyao seharusnya berasal dari kekaisaran jiwa surgawi. Namun dirinya tidak menyangka jika Long Xiaoyao saat ini menjadi bawahan kerajaan Matahari Bulan, sehingga Long Xiaoyao tidaklah lagi pantas disebut sebagai sang legenda Kaisar Naga. Menyadari jika Debussy berasal dari kerajaan surgawi, seketika membuat Long Xiaoyao merasa terkejut dan bertanya kepada Debussy, apakah sekti tubuh telah menjadi budak kerajaan surgawi. Namun Debussy menolak anggapan tersebut dan menjelaskan jika mereka hanya bekerja sama. Sekti tubuh saat ini telah menjadi benteng pertahanan kerajaan surgawi. Jika Long Xiaoyao masih menganggap dirinya bagian dari kerajaan surgawi, Debussy meminta kepada Long Xiaoyao untuk menjauh dari hadapannya. Namun Long Xiaoyao menolak hal tersebut dan meminta kepada Elder Xuan yang masih terus bersembunyi untuk menampakkan diri. Tidak berselang lama ketika Elder Xuan menampakkan diri, Debussy kemudian mengajak Elder Xuan untuk bekerja sama dan tidak lagi menaruh rasa hormat kepada Long Xiaoyao. Mendengar hal ini, Elder Xuan kemudian menatap dingin ke arah Daru Naga Kegelapan. Sesaat kemudian mengikuti langkah Debussy untuk melakukan serangan. Ledakan keras yang terjadi membuat tubuh spiritual King Yuho merasa terkejut. Yuho menyadari jika Debussy bersama Elder Xuan saat ini telah bekerja sama untuk menghadapi Long Xiaoyao. Menyadari hal ini, Yuho kemudian meminta kepada anggota sekte Tang untuk segera bertindak. Yuho mengatakan jika mereka hanya memiliki waktu selama 1 jam untuk menyelesaikan misi.
雨滴浴血奋战不敌。 Menyadari jika kunci gudang penyimpanan berada di tangan Li Chong, Yu Ho kemudian memerintahkan kepada Wang Qi'er untuk mengambilnya. Mendengar perintah tersebut, Wang Qi'er kemudian melesat ke arah Li Chong dan melepaskan tombak naga emas. Sesaat kemudian mengambil kunci tersebut dari tangan Li Chong. Setelah berhasil mendapatkan kunci tersebut, Qi'er kemudian menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu masuk gudang penyimpanan. 稀有金属。 Melihat isi yang berada di dalam gudang penyimpanan, seketika membuat Xishou, Wang Dong'er, dan Wang Qi'er merasa terkejut. Menyadari jika terdapat 32 jenis logam langka di tempat tersebut, Wang Qi'er kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah mereka akan mengambilnya. Namun Yu Hao menolak hal tersebut dan menjelaskan, jika logam langka yang berada di tempat ini bukanlah yang mereka cari. Menurut informasi yang telah dia dapatkan, jika tempat ini memiliki 3 gudang penyimpanan, sehingga Yu Hao beranggapan jika logam langka yang mereka cari berada di gudang penyimpanan kedua dan ketiga. 告诉我里面防御魂导器的攻击强度。下一个仓库，那里有更贵重。把那些金属取走吧。